Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hebat, amin, yang soleh dan soleha, beserta bunda dan ayah dalam keadaan sehat walafiat, semua keluarga, amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, kita berjumpa lagi di kesempatan yang sama, dan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pendidikan agama Islam. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita berdoa. Ya, ikutin Mister ya, baca doanya ya. Diikutin dengan baik doanya ya. Kita minta kepada Allah diberikan kecerdasan, diberikan kemudahan di dalam belajar, dan yang paling utama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Saya salam. Oke, baik teman-teman semua, selanjutnya kita belajar. Nah, kamu simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Dan ketika nanti kita sudah belajar, teman-teman mohon deh Mister minta tolong. Jadi ketika kamu belajar dengan Miss Yuni, dengan guru kamu, termasuk Mister, misalnya pelajaran Mister, itu diulang lagi teman-teman. Bukunya dibuka lagi ya, dilihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi, supaya semakin kuat daya ingat kamu dan ilmunya itu langsung diserap oleh otak kamu. Oke. Nah, open your book and look page halaman 34. Nah, kita lanjutkan yang kemarin. Nah, di sini ada bagian B, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, kita bahas dulu Ulul Azmi. Nah, pengertian ulul azmi, kita semua sudah tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyiarkan agama Islam. Nah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ibrahim melalui rintangan yang sangat berat, bahkan ayahnya sendiri pun ikut memusuhi. Nah, makanya ayahnya Nabi Ibrahim juga ternyata memusuhi Nabi Ibrahim, teman-teman. Nah, selanjutnya di halaman 35. Kita lihat, Nabi Ibrahim dianggap sebagai orang yang tidak mau melestarikan warisan nenek moyang ya. Jadi ada warisan yang memang terkadang suatu daerah seperti kita misalkan ada warisan apa, atau mungkin peninggalan nenek kita tuh apa. Nah, jadi nggak mau nih Nabi Ibrahim melestarikan atau membudayakan daripada warisan nenek moyangnya sebagai penyembah berhala ya, karena itu dosa. Nah, namun Nabi Ibrahim tidak pernah pantang menyerah dalam berdakwah menyampaikan ajaran Allah. Segala cobaan dan rintangan yang menghadangnya selalu dihadapi dengan penuh sabar. Nah, jadi kita kalau ada ujian harus sabar, teman. Jadi kalau misalkan lagi
diuji sama Allah, mungkin belajarnya agak susah ya, kita harus sabar. Yang penting kita harus berusaha ya, jangan menyerah. Puncaknya ketika para pengikut Raja Namrud menghukum dengan cara membakar dirinya. Nah, namun Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya, beriman kepada Allah dan menjalani hukuman yang diberikan kepadanya. Tuh, ketika salah kita dihukum teman-teman ya. Tapi Nabi Ibrahim ini bukan yang salah, karena dia memang beda ya, ingin berdakwah, ingin memperjuangkan agama Allah. Nah, itulah ketabahan dan sabarnya daripada Nabi Ibrahim dalam menyampaikan ajaran Allah, sehingga Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim dengan sebutan Ulul Azmi. Nah, jadi Ulul Azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan luar biasa. Tabah itu apa sih? Sabarnya luar biasa. Diuji dengan apapun kesabarannya, tabahnya luar biasa di dalam berdakwah dan menyampaikan ajaran Allah. Nah, kita baca nih, dilihat nih, aku paham. Jadi dengan baca itu kita akan mengetahui banyak hal. Ulul Azmi adalah sesuatu gelar yang diberikan kepada Rasul. Nah, kepada Rasulnya Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan, dalam berdakwah ya, menyampaikan ajaran Allah. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, karena nggak semua Rasul. Nah, selain Nabi Ibrahim masih ada lagi beberapa Rasul yang menerima gelar Ulul Azmi. Karena ketabahan, keuletannya dalam menyampaikan ajaran Allah. Selain mendapat gelar Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keuletan dan ketabahan yang luar biasa itu juga mendapat mukjizat. Nah, mukjizat dari Allah sebagai bekal untuk berdakwah. Nah, kita baca, dilihat di bukunya. Mukjizat itu adalah keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, nah, kepada Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi nggak bisa ditiru teman-teman. Nah, jadi mukjizat itu keistimewaan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang nggak dapat ditiru oleh siapapun. Tujuannya memberikan mukjizat itu kepada Rasul agar umatnya percaya, agar kita umat Nabi Muhammad nih percaya bahwa dirinya adalah Rasul utusan Allah. Nabi dan Rasul ada Rasul Allah yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ini Nabi Nuh, tuh ya, Nabi Nuh ketabahannya ya. Selanjutnya siapa lagi di sini? Kita balik ke halaman 36. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi gitu teman-teman, itu ada beberapa. Nah, kita lanjut yang bagian A-nya nih. Nabi Nuh diberi mukjizatnya apa ya? Dapat membuat perahu. Nabi Ibrahim mukjizatnya tidak hangus, dibakar tuh nggak hangus Nabi Ibrahim ya. Kalau kita mah api sedikit aja udah kepanasan. Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar seperti contoh yang ada di buku, di gambar ya. Nah, dan tongkat itu bisa membelah laut merah, nah, menjadi jalan gitu teman-teman ya. Selanjutnya Nabi Isa, nah, mukjizatnya itu membuat burung hidup dari tanah. Dari tanah bisa burung, bisa hidup. Nah, dapat menghidupkan orang-orang yang mati dulu, itu dapat menyembuhkan penyakit bawaan dan seterusnya ya. Nah, Nabi Muhammad mukjizatnya dari celah-celah jari-jari tangannya bisa keluar air. Nah, jadi ada pori-pori kita nih. Nah, Rasul itu bisa keluar air teman-teman, dan dapat membelah bulan tampak menjadi dua, seperti menjadi dua. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci paling lengkap dan tetap asli sepanjang zaman sampai sekarang yang kita baca adalah Al-Quran. Nah, itu mukjizatnya teman-teman. Oke, kita lihat kegiatan. Nah, kegiatan 2. Nah nih, oke, ini kelompok. Jadi kelompok kegiatan 2 tidak dikerjakan ya teman-teman ya, karena itu berkelompok tugas. Nah, selanjutnya uji diri 2. Mengapa Nabi Ibrahim menemukan Ulul Azmi? Nah, ini uji diri 2 dikerjakan ya teman-teman ya. 1-5 di buku ini aja, di buku paket dikerjakan. Terus selanjutnya kita masih belajar teman-teman. Nah, selanjutnya ini terakhir, membedakan Nabi dan Rasul. Nah, sebenarnya Nabi dan Rasul adalah sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Jadi Nabi itu dan Rasul seorang laki-laki
pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah. Ada di antara mereka yang mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, dan ada juga yang harus disampaikan kepada umatnya. Seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat disebut dengan nabi, sedangkan seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada orang lain disebut dengan rasul. Nah, seperti Nabi Muhammad itu pengikut kita ya. Itu adalah tuntunan kita, contoh kita. Jadi perbedaan nabi dan rasul adalah nabi belum tentu rasul, tetapi seorang rasul sudah tentu, sudah pasti nabi. Nah, kegiatan 3, cari sebuah lagu tentang nama nabi dan rasul, berlatihlah sehingga kamu bisa menyanyikannya dengan baik. Setelah itu nyanyikanlah lagu tersebut dengan percaya diri. Nah, kegiatan 3 nanti itu akan praktek ya, cuma nanti kegiatan 3 kamu kerjakan tadi di halaman uji diri 2 halaman 37. Nah, ini dikerjakan ya. Nah, terus yang uji diri 3, apa yang dimaksud dengan nabi, apa yang dimaksud dengan rasul, dan apa perbedaan nabi dan rasul. Oke. Jadi tugasnya uji diri 2 dan uji diri 3. Nah, oke, teman-teman silahkan belajar. Nah, ini ada rangkumannya untuk belajar lagi ya tuh. Oke. Yang penting kamu mau baca, semangat belajarnya. Tugas kalian dikumpulkan sampai jam 2 siang. Oke, teman-teman. Ya, tugasnya uji diri 2 dan uji diri 3. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.